Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini di malam yang kedua di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menunaikan sholat Isya berjamaah, dan insya Allah selepas kultum ini kita akan melanjutkan melaksanakan sholat sunnat tarawih, yang mudah-mudahan ibadah kita malam hari ini, hari yang pertama dimulai kita berpuasa, berbuka, sholat maghrib dan sholat berjamaah isya, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunat tarawih. Demikian sampai kita menjelang sahur di hari yang ketiga. Mudah-mudahan senantiasa diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan pahala yang terbaik pada bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan selamanya kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat, juga para tabi'in, para pengikutnya. Insya Allah kita yang hari ini tetap istiqomah menjalankan segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah yakin dan pasti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan untuk senantiasa menjalankan amanah untuk memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kutip dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tema yang diamanahkan oleh DKM Masjid Al-Ikhlas untuk malam ini, menyampaikan materi kultum terkait tentang keutamaan memberikan buka puasa atau yang kita kenal dengan memberikan takjil. Saya kutip dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang Rasul ini menyampaikan pada waktu khutbah di akhir bulan Sya'ban. Rasul menyampaikan dari Sa'id bin Musayyab, Salman berkata, Rasulullah SAW berkata, "Man taqarraba bi khoslatin minal khairi." Siapa orang yang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan satu macam kebaikan saja. Jadi Rasul sebutkan satu macam saja kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Maka kata Rasulullah SAW, maka orang yang bertaqarrub dengan melakukan satu macam kebaikan saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kebaikan itu berkali-kali lipat. Kemudian kebaikan diantaranya yang bisa kita lakukan pada bulan suci Ramadan, yang ini tidak asing bagi kita, bahkan sudah kita maklumi bersama, yaitu melaksanakan atau memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Lanjutan dari hadis ini, Rasul menyampaikan, "Man fattara," siapa orang yang memberi buka puasa, soiman, memberi bukanya tentu pada orang yang berpuasa, bukan memberi
makan atau memberi minum, memberi buka kepada orang yang tidak berpuasa. Ini catatan. Ngasih bukanya kepada orang yang berpuasa. Maka kata Rasulullah SAW, ada 3 keutamaan yang akan dia dapatkan ketika dia memberikan buka puasa kepada siapapun yang hendak berbuka puasa. Sebetulnya banyak keutamaan memberikan buka puasa. Selain daripada kita meningkatkan solidaritas kemanusiaan, juga dalam hadis ini Rasul sampaikan, 1, kana lahu magfiratan min dzunubi. Pertama yang Rasul sampaikan keutamaannya ketika kita memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa itu, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Kita tentu tahu kapasitas diri kita semua ini yang merupakan manusia yang penuh dosa. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali mereka punya dosa. Siapa di sini di antara kita semua mungkin yang sampai saat ini tidak pernah melakukan dosa? Pasti semuanya ngakui dirinya penuh dengan dosa. Maka cara menghapusnya di antaranya adalah dengan keutamaan ini. Memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, wa'id qarqabatin minan nar. Yang kedua keutamaannya yang Allah berikan ketika kita memberikan buka puasa ini, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan diri kita dari siksa api neraka. Alhamdulillah. Tadi saya dengar sudah mulai di masjid ini mengadakan takjil yang digerakkan oleh DKM. Alhamdulillah, apapun yang kita berikan untuk berbuka puasa, walaupun itu 1 teguk air, maka itu bermanfaat dan itu berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, keutamaan dari kita memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita yang memberikan buka puasa seperti orang yang kita berikan buka puasa. Jadi pahala kita double puasanya. Pahala puasa kita mendapatkan pahala seperti mana orang yang kita berikan buka puasanya. Maka itulah keutamaan diantaranya kita memberikan buka puasa. Saat itu juga sahabat Rasulullah SAW, kalau mungkin di antara kita tidak semuanya mampu untuk memberikan buka puasa, betul? Di antara kita mungkin ada, bagaimana kalau saya nggak punya materi untuk memberikan buka puasa? Hanya sekedar 1 tegukan air atau 1 biji kurma. Maka kata Rasulullah SAW, walaupun kamu berikan 1 biji kurma, walaupun kamu berikan 1 tegukan air, maka pahalanya sama dengan pahala yang tadi telah disebutkan. 3 keutamaan diantaranya, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa, dibebaskan dari api neraka dan mendapat pahala yang sama seperti orang yang berpuasa saat kita memberikan buka puasa kepada mereka. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasul menyebutkan bahwa ketika kita memberikan buka puasa, para malaikat berarti jumlahnya banyak, bukan hanya 1 malaikat. Para malaikat memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang memberikan buka puasa. Mudah-mudahan tetap istiqomah yang sudah menjalankan memberikan takjil di masjid ini kepada jamaah yang berbuka saat maghrib tiba di sini sholat berjamaah maghrib dan mereka berbuka puasa di masjid Al-Ikhlas ini. Amin ya robbal. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari hadis Rasulullah SAW menjadikan motivasi kita baru di awal bulan Ramadan ini, ada kesempatan masih banyak ya, masih jauh, masih terbentang luas kesempatan kita untuk memberikan yang terbaik, melakukan 1 macam kebaikan saja di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan di hadapan Allah menjadi pahala yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.